Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Titin Intarsih. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerpen dari antologi Lakon Bumi edisi 6 terbitan Babat Bumi. Di buku ini tuh kayak pesan moral, syarat moralnya tuh banyak banget. Dari kisah satu ke kisah satu tuh memang besar sekali pesan moralnya yang bisa diambil. Di buku ini terdiri dari puluhan kisah, tapi ada yang satu ada yang tertarik, cerpen karya Mbak Asa Janati yang berjudul Istri untuk Suamiku. Kali ini saya akan membacakan itu. Check it out. Istri untuk Suamiku, karya Asa Janati. Bolehkah aku menjadi istri suamimu nanti, El? Pesan terakhir percakapan WhatsApp kami siang itu. Kuempaskan gawai ke kasur. Hanya ia yang tahu semua tentangku, juga tentang penyakitku. Meski sebenarnya ini gila, tapi aku tak marah saat ia mengutarakan itu. Justru seharusnya aku bersyukur, karena artinya aku tak perlu susah payah memujuknya suatu saat nanti, ketika waktu itu akan tiba. Aku tahu tak akan ada yang bisa menggantikan posisiku selain dia. Meski hatiku terasa sakit harus menerima kenyataan suamiku akan hidup dengan wanita lain. Namun setidaknya ini jauh lebih baik daripada aku tak tahu sama sekali akan dengan siapa suamiku hidup nantinya. Anak-anakku sudah mengenal Reni dengan baik. Begitu pula anak semata wayangnya sangat dekat dengan anak-anakku. Reni berada di Sumatera. Hanya aplikasi WA yang kami gunakan untuk sekedar mengobati rasa kangen atau keinginan untuk bercerita. Sebagai seorang wanita, aku menyukai kepribadiannya. Dia lembut, ramah, murah senyum, keibuan dan aktif. Mungkin karena itu kami cocok. Aku mengenalnya ketika berada di bangku kuliah. Tidak satu fakultas, tapi kami terlibat dalam satu organisasi yang sama. Tahu-tahu kami sudah dekat. Kami sering hangout bersama di luar aktivitas kampus. Setelah lulus kuliah, kami berpisah mengejar cinta dan asa masing-masing. Bertahun kami tak berkomunikasi, hingga ketika aku membuat akun Facebook, ada seseorang mengirim inbox kepadaku. Reni. Komunikasi kami dan kembali. Sahabat yang hangat, aku tak mudah menceritakan kehidupan pribadiku kepada siapapun. Namun, kepadanya adalah pengecualian. Menurut teman-teman kampus dulu, wajah, bentuk tubuh, dan kepribadian kami mirip. Kami seperti kembar, bahkan kami banyak memiliki kesamaan selera. Bedanya, aku sedikit lebih keras kepala, sementara level keras kepala Reni masih pada batas wajar. Sayangnya, nasib rumah tangganya tak baik. Ia sering mengalami penyiksaan-penyiksaan dari suaminya. Ren, tinggalkan suamimu. Aku tak tahan mendengar penganiayaan padamu. Jawabku suatu ketika saat ia menelpon di pagi buta. Manakala baru saja dihajar suaminya yang kalah judi pulang subuh hari. Aku tak bisa mencintainya, Elsa, ujarnya terisak. Kamu menderita, tegasku. Ia hanya diam. Aku tahu dia begitu mencintai suaminya, sama sepertiku yang tak akan bisa menikah dengan lelaki yang tak kucintai. Namun, suaminya kian hari kian menunjukkan perangai tak baik. Terlebih setelah usahanya sepi, ini pelampiasan yang salah. Aku tak terima Reni diperlakukan sebegitu buruknya oleh seseorang yang seharusnya melindunginya. Suatu hari, saat aku sedang ditugaskan dinas ke kotanya, kami bertemu. Ia masih sama, cantik, hanya terlihat kurus.
Kamu semakin cantik, Elsa, ucapnya. Belakangan ini aku semakin sibuk, Ren. Entah kenapa kepalaku juga jadi sering sakit. Mungkin karena beban pekerjaanku yang semakin banyak. Kurasa begitu. Ambil waktu libur, El. Manjakan sendiri untuk melepaskan kepanatannya. Sarannya. Ya, secepatnya. Jawabku. Aku memesan chicken wings saus keju, hidangan favorit yang sering kami makan bersama dulu. Kamu juga tak berubah, Ren. Masih cantik, lanjutku. Tapi aku makin kurus kan? Tanyanya. Ya, aku makin kurus kan? Bukankah kita ini memang kembar identik? Jadi selalu sama dan bisa merasakan satu sama lain. Candaku. Kami tertawa. Pertemuan yang kami rindukan selanjutnya saling bercerita tentang rumah tangga masing-masing. Sayangnya suami kita tak sama. Suamimu begitu penyayang, sempurna di mataku, berbeda dengan suamiku. Lanjutnya. Ya, aku pun merasa beruntung memiliki Bara. Tak pernah cacat di mataku. Sampai di tahun ke-10 pernikahan kami, ia masih sama, masih romantis, perhatian, dan jauh lebih peka terhadap anak-anak daripada aku. Bara juga tak pernah mengekangku dalam berkarir. Karir Bara pun sangat menanjak. Ia memegang salah satu anak perusahaan yang sedang pesat berkembang di tempatnya bekerja. Kian hari, sakit kepalaku semakin menjadi. Bara memohon kepadaku agar aku resign saja. Tapi aku masih ingin menikmati karirku yang memuncak. Meski pekerjaanku kian hari kian sibuk, aku menikmatinya. Aku memang mencintaimu, Elsa. Tapi aku tak suka keras kepalamu. Terkadang itu membahayakanmu. Apa susahnya kamu resign? Penghasilanku sudah bisa memenuhi semuanya kan, sayang? Ucapnya penuh emosi. Bara paling tak bisa melihat anak dan istrinya sakit. Dia akan jauh lebih gundah dan tak bisa tidur ketika melihat orang yang dicintainya terbalik lemah. Sampai suatu saat, aku kalah dan memilih pasrah ketika Bara mengajakku medical check up. Butuh waktu 4 hari hingga diagnosa itu keluar. Hari yang aku juga Bara tunggu untuk mengetahui sakit apa yang aku derita. Seperti dipukul palu godam yang teramat keras. Demi mendengar itu, aku dinyatakan mengidap kanker otak. Ya, kanker otak stadium 3. Serasa tak berpijak di bumi lagi. Semuanya runtuh, hancur sehancur-hancurnya. Bara lebih terpukul lagi. Ya, syok berat sejak saat itu. Aku berhenti bekerja. Bara menugaskan suster khusus untuk merawatku. Jika tak ada pekerjaan penting, Bara memilih menghabiskan waktu denganku. Kamu bisa sembuh, sayang. Kata-kata itu yang selalu kudengar dari wajah seriusnya. Semoga, sayang. Aku tak mau membuatnya terlalu khawatir. Tidak semoga, sayang. Tapi kamu akan sembuh sungguhan. Kamu nurutnya sama aku. Mulai saat ini, obat apa yang akan kamu minum, asupan makanan apa yang akan kamu makan, aktivitas apa yang kamu lakukan, semua aku yang mengatur. Asal kita sama-sama sabar. Kamu sembuh, sayang. Percaya padaku. Ucapnya yakin. Berbagai usaha dan pengobatan kulakukan. Aku tak boleh kalah oleh penyakitku. Ada anak-anak yang butuh aku. Berbulan pengobatan berjalan, makin hari kurasakan tubuh ini makin lemah. Segala pengobatan telah Bara usahakan. Sesungguhnya saat ini aku menginginkan Reni hadir menemaniku. Sayang, suaminya tak pernah mengizinkan. Hatiku berkata ia harus di sini. Ada banyak yang ingin kusampaikan padanya. Telah kuceritakan sakitku pada sahabatku. Reni menangis sejadi-jadinya berhari-hari. Sejak saat itu aku minta agar ia tak pernah absen menelponku, menjadi teman ngobrol paling lama saat anak-anak sekolah. Dia siap mendengarkan keluh kesahku 24 jam. Siap menghiburku saat aku mulai drop dan putus asa. Tak jarang Bara dan Reni bertukar pikiran untuk sama-sama mengatasiku yang mulai rewel. Setelah berbulan belakangan, Reni tak sering menceritakan tentang hubungan dengan suaminya. Ia mengkhawatirkan kondisiku. Reni, please, aku sedang baik-baik saja. Berceritalah.
pintaku. Akhirnya, ia mau menceritakan setelah beberapa kali kudesak. Masih sama, El. Bahkan lebih kasar. Sudah kekerasan fisik, ia juga tak menafkahiku. Jarang pulang. Aku berjualan pempek di depan rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jelasnya, pernah saat aku pulang berbelanja dari pasar, ku dengar suara sepasang manusia yang sedang bercumbu di kamarku yang tak terkunci. Rupanya Danu membawa selingkuhannya, El. Hatiku hancur, sakit, El. Ia boleh tak menafkahiku, tapi menyelingkuhiku ini sudah sangat fatal bagiku. Kami terisak bersama. Saat ku ancam untuk melaporkan ini ke mama mertua, ia justru menyiksaku di depan selingkuhannya itu. Kini aku sudah tak berharap banyak. Terlebih ia telah mengucapkan talak satu meski dalam kondisi emosi. Aku tak sanggup lagi mendengarnya. Reni sangat menderita. Kami menangis berdua meratapi nasib kami masing-masing. Entahlah Bara mendengarnya atau tidak. Aku berharap Bara tahu. Aku berharap orang mencintaiku tahu bahwa ada seseorang yang kucintai di sana sedang menderita. Setelah berbulan dalam pengobatan yang tak kunjung sembuh, tak ada perubahan dalam sakitku. Bahkan terakhir sudah menjalar sampai ke stadium 4. Aku harus mempersiapkan segalanya. Tak ada yang ditutupi lagi antara aku dan Reni. Aku tak rela Reni tersakiti dan Reni tak rela dengan segala yang akan terjadi denganku. Bolehkah aku menjadi istri suamimu nanti, El? Tanyanya melalui WhatsApp setelah beberapa detik kami memutuskan sambungan telepon. Aku terdiam untuk beberapa saat. Ini memang bagian dari rencana yang Reni belum ketahui. Menyetujui Reni menikah dengan Bara akan jauh lebih tenang. Sahabatku yang tak pernah mengecap bahagia dalam pernikahan itu akan mendapatkan kebahagiaan dan perhatian luar biasa dari suamiku. Aku yakin tak sulit membujuk Bara, dan amanat ini harus segera aku sampaikan ke Bara sebelum waktuku tiba. Belakangan ini aku sering mual dan muntah, lalu tak sadarkan diri. Mungkin waktuku tak lama lagi. Ku ambil secari kertas di atas nakas kamarku. Ku goreskan tinta untuk suamiku tercinta dengan derai air mata. Bara, aku titip Reni, lindungi dia. Nyawanya makin terancam saat ini karena suaminya makin brutal. Lindungi dia sepenuh jiwamu seperti dirimu begitu melindungiku. Aku ingin dia bahagia. Tak akan sulit mencintai dia karena kami memiliki banyak kesamaan. Bahkan perawakan dan wajah kami sangat mirip. Bersamanya kamu tak akan pernah merasa kehilangan aku. Dia adalah aku. Bahkan Reni jauh lebih baik dariku saat mengurus keluarga. Dia bukan wanita keras kepala yang mempertahankan karirnya seperti aku. Dia wanita setia yang menjaga anak-anak dengan baik dan meladeni suami dengan penuh cinta. Aku menginginkan ini terjadi, dan Reni pun sama. Aku menginginkan Reni melanjutkan kehangatan dalam rumah tangga kita. Aku ingin kau jauh lebih baik setelah kepergianku, dan aku ingin sahabatku bahagia. Anak-anak kita tak akan terlalu sedih atas kepergianku bila bersama Reni. Aku pun yakin hanya Reni yang bisa mengurusimu jauh lebih baik dari aku. Dia sangat memahamimu karena hanya Reni yang mengenalku, bahkan lebih dari diriku sendiri. Kumohon, wujudkan inginku, Bara, dariku yang sangat mencintaimu dan anak-anak. Terkadang Tuhan menciptakan sahabat seperti seorang kembaran, memiliki sifat dan karakter yang sama, sehingga ketika salah satu dari mereka pergi, orang-orang terdekat bisa sedikit terhibur, karena mereka akan dapat melihat sosok itu hadir pada diri sahabatnya. Tamat. 25 Desember 2019.